40 menit gitu ya. Ala kulli halin, karena itu belum ditetapkan, kita mengikuti itu. Jadi kalau sudah adzan ya sudah itu. Tetapi maksud saya, ketika seseorang bangun-bangun kok 5 menit sebelum adzan, itu enaknya gimana Pak? Udah 5 menit udah nggak bisa, atau lebih baik puasa, apa namanya, sahur. Ya. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sahur kemudian adzan, maka berhenti, kecuali kalau minuman. Kalau minuman boleh, yang lainnya harus berhenti kalau minuman, supaya tidak apa. Itu hadis, ada hadisnya dari Abu Dawud ada. Jika di antara kalian mendengar adzan dan bejana minuman ada di tangannya, jangan diletakkan kecuali setelah minum. Ini enggak ada masalah, itu apa namanya, keringanan dari Rasulullah. Tapi jangan nambah ya Pak ya. Jangan nambah nasinya gitu ya. Ya ini kan supaya nggak kesel, minum nggak apa-apa. Ya. Itu riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ma'asyiral muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mempersulit. Kemudian walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bilangan ya. Bilangan puasa harus kita sempurnakan. Untuk itu, kan ada hadis Pak, salah satu sunnah puasa adalah ya apa? Salah satu sunnah puasa adalah setelah puasa Ramadan adalah puasa Syawal. Boleh nggak Pak mengqadha diniati puasa Syawal? Boleh nggak? Dari orang punya utang 6 hari, kemudian dia puasa Syawal diniati ini puasa Syawal dan ini qadha, boleh nggak? Nggak boleh. Karena berarti puasa dia baru 24 hari plus 6. Nah, itu enggak. Padahal ya Rasul, siapa yang puasa bulan Ramadan dilengkapi apa? 6 hari ya. Cuma pertanyaan, mana yang didahulukan, puasa Syawal atau qadha? Ulama mengatakan puasa Syawal itu terbatas Syawal saja. Kalau qadha setahun kan. Maka silahkan kalau yang punya utang ingin mendahulukan apa, puasa Syawal dulu, tapi tidaklah kemudian apa juga disempurnakan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Subhanallah. Jadi puasa itu untuk litukabbirullah, supaya kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, dan agar supaya kalian bersyukur. Ini ulama-ulama para tabi'in mengatakan apa? Disunnahkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Itu takbirullah, takbir. Jadi takbirnya kapan Pak? Semenjak terbenam matahari. Wala'alakum tashkurun, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah. Yang kita syukuri apa? Syukur puasa, syukur bisa puasa, syukur bisa baca Quran. Ya. Jadi subhanallah, nikmat yang paling besar apa? Kalau kita bisa menikmati ibadah. Kalau kita bisa menikmati ibadah, tadi kita syukuri ya. Kita syukuri subhanallah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu tahu Pak. Iman kita itu naik turun, benar Pak? Benar Pak? Lebih banyak naiknya atau lebih banyak turunnya Pak? Hah? Lebih banyak turunnya. Karena iman kita naik turun, maka Allah kasih itu bulan Ramadan itu supaya apa? Bisa naikkan ya. Dan perlu kita ketahui Pak, dosa kita banyak Pak. Kalau dosa banyak itu biasanya apa? Berat gitu. Untuk itu kata Allah Subhanahu wa taala, kasih puasa agar supaya diampuni dosa-dosa kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada bentuk syukur luar biasa Pak. Kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Kapan Pak? Farhatun inda iftar, inda fitrihi Pak ya. Inda fitrihi. Walaupun dah sepuh, mohon maaf Pak, ada nggak yang sudah sepuh 70 tahun ketika buka dia nggak bahagia, ada nggak Pak? Walaupun 70 tahun, walaupun yang diminum hanya sekedar air, seneng nggak Pak? Subhanallah. Belum lagi Pak kalau ketemu dengan Allah Pak. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jangan disepelekan Pak ya. Dan bukannya doanya gimana bukannya Pak? Zahabat dhoma. Perhatikan bahagia. Zahabat
dahaga telah hilang. Wa qallatil uruq, dan kerongkongannya pun telah basah. Wa thabatal ajru, dan pahala pun telah tetap. Kapan dibaca, Pak? Kapan dibaca? Jadi saya baca dhahabat dhoma itu setelah dhahabat dhoma atau sebelum minum dhahabat dhoma? Supaya kita jujur, Pak. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhahabat dhoma wa talatil uruq. Itu dosa, Pak. Masih haus enggak, Pak? Masih haus enggak? Sebelum minum masih haus kan? Nah, kalau masih haus kata bismillahirrahmanirrahim, dhahabat dhoma, haus telah hilang, wa talatil uruq, dan kerongkongan sudah apa? Itu berarti doanya enggak direnung itu, Pak. Jadi mestinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, minum terus, Pak. Terasa nikmat, diungkapkan nikmat itu. Dhahabat dhoma, alhamdulillah, kehausan sudah hilang. Wa talatil uruq, ya? Kerongkongan pun sudah basah. Wa thabatal ajru insyaallah taala. Dan ingat Bapak, doa ketika waktu bukan sangat dikabulkan oleh Allah. Maka sahabat Ibnu Umar doanya apa? Allahumma rahmatakal lati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala sesuatu termasuk aku. Ighfirli, ampunilah aku. Ya. Terus Bapak Ibu, ini puasa. Bahasan puasa dalam saya ini disisipi satu kalimat yang luar biasa. Ini termasuk fikr Ramadan. Fikr Ramadan itu apa? Tidak ada hari dan tidak ada bulan yang manusia itu sangat dekat dengan Allah melebihi bulan Ramadan. Untuk itu kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ada, mohon maaf Pak, kalau orang suka presiden kemudian dipanggil presiden, senang nggak Pak? Hah? Kalau orang suka presiden, dekat presiden, senang nggak Pak? Senang. Ini bukan presiden Pak, siapa? Allah. Yang semua proposal bisa diterima oleh Allah. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Saya mengatakan dekat Allah. Allah tidak mengatakan jawablah langsung, fa inni qarib. Perhatikan Bapak, ujibu da'watad da', aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da', aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Berarti apa? Semua doa pasti. Yang penting idza da'ani, kalau doa kepadaku silakan. Pak, nyonya punten, kalau telepon orang sehari 10 kali, kira-kira keseberapa? Dikit-dikit, jaga nggak? Tapi kalau kita telepon sama Allah 20 kali, Allah marah? Bapak, kalau orang telepon sama orang jam 3 malam, 2 malam, itu kira-kira marah nggak? Marah kan? Tapi kalau kita telepon Allah jam 2 malam, seneng kan malah? Bapak, kalau kita ngasih proposal sama orang, minta sama orang berkali-kali, marah nggak? Kalau Allah nggak marah. Nah, subhanallah, ujibu da'watad da'i idza da'a, setiap doa dikabulkan oleh Allah. Yang penting apa? Falyastajibu, sambutlah permintaan, sambutlah panggilanku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Nah, kompetensi kedua, syukur. Kompetensi ketiga, yarshudun, dewasa, cerdas Pak, dalam menyambut sinyal-sinyal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sinyalnya Pak, mohon maaf, orang Islam itu lebih banyak pesimis atau optimis Pak? Lebih banyak bangga dengan Islamnya atau lebih banyak merasa rendah dengan Islamnya Pak? Orang Islam lebih suka dipimpin orang Islam apa dipimpin orang kafir sekarang di Indonesia Pak? Lebih banyak milih orang kafir atau lebih banyak orang Islam? Pemimpin Indonesia banyak kafirnya atau Islamnya? Pemimpin Indonesia lebih banyak menegakkan Islamnya atau memusuhi Islamnya Pak?
Nah, berarti pemimpin kita banyak nggak Islam, Pak ya? Ngakunya Islam tapi apa? Memusuhi Islam. Ngakunya Islam memusuhi kaum muslimin. Itu bukan Islam, Pak. Nah, karena apa? Kita nggak bangga dengan Islam kita. Maka apa? Falyastajibu li wa yu'minu bil'alam yarsyud. Doa kita dikabulkan. Pasti dikabulkan, Pak. Kenapa dikabulkan? Karena orang yang berpuasa itu sedang menyambut panggilan Allah. Jadi ciri orang yang berpuasa itu menyambut panggilan Allah. Maka hari raya Idul Fitri itu sebetulnya hadiah bagi yang lulus, Pak. Jadi kalau orang nggak lulus kemudian ingin diwisuda, ikut wisuda, kira-kira gimana, Pak? Orang ujian nggak lulus tapi ikut wisuda, kira-kira gimana, Pak? Ya lucu. Maka orang yang berhari raya tapi nggak puasa, berhari raya nggak khotam Qurannya, berhari raya tapi tidak beriman pada Allah, nggak boleh berhari raya, Pak. Hari raya hanya untuk orang yang lulus saja. Ya, baik. Selanjutnya fikih Ramadan di dalam ayat 187. Kata Allah, kapan puasa itu? Dimulai dari apa? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak seperti orang dulu. Kalau orang dulu sampai dari isya sampai maghrib, berat. Jadi sepanjang malam puasa terus. Tapi kalau Islamnya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat bapak ibu, buat bapak-bapak untuk deketi ibu-ibu ketika malam hari. Nah, ini ceritanya, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ingin deketin pada waktu maghrib dan isya. Kata istrinya, aku udah tidur, nggak boleh. Tapi nekat aja sama Umar, dilabrak itu istrinya itu ya. Kemudian Umar bin Khattab menangis karena merasa melanggar aturan Allah. Akhirnya turun ayat ini, tidak mengapa malam hari kalian ngumpulin istri kalian. Karena apa? Jadi boleh nggak, Pak, malam bulan Ramadan ngumpulin istri? Boleh nggak, Pak? Istrinya dikumpulin 1, 2, 3, dikumpulin 1. Ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum. Pak, istri itu adalah pakaian bagi kita dan kita pakaian dari istri. Siapa yang enggak bisa membikin kehangatan istrinya, membikin tertutup aib istrinya, bahkan membongkar aib istri atau suaminya, itu berarti belum bersuami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalau kalian khianat, kalau diharamkan paling-paling kalian juga enggak kuat. Maka fataba alaikum wa afa ankum. Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Fal ana bashiruhun. Sekarang silakan kumpulin istri kalian, enggak apa-apa. Malam hari silakan kumpulin, Pak ya. Jangan puasa sebulan, sudah nggak puasa makan minum 1 bulan, puasa nggak ngumpulin istri 1 bulan, itu kasihan banget itu. Fal ana basyiruhun. Tapi apa? Ketika ngumpulin istri harus apa, Pak? Wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari yang Allah tetapkan buat kalian. Kalau kita ngumpulin istri, cari apa, Pak? Cari apa, Pak? Cari anak, kan? Jadi jangan sampai ngumpulin istri tapi nggak mau anak, Pak. Untuk itu kaum muslim dan anaknya harus banyak, Pak ya. Jadi istri anak 1 cukup nggak, Pak? Cukup. Anak 2 lebih baik. Anak 3 lebih berkah. Anak 5 lebih banyak rezekinya, gitu ya. 11, yuk dibawa ke 11-an. Baik. Jadi itu. Kemudian kata Allah, wa kulu, ini fikih, Pak. Wa kulu washrabu. Silakan makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Kapan boleh makan minum? Sampai terbit fajar. Jadi istilahnya, Pak, selama sebelum terbit fajar silakan makan dan minum. Kalau mau sahur malah lebih baik mendekati fajar. Karena apa? Dulu azan Rasulullah itu 2 kali, Pak. Azan subuh itu 2 kali ya. Satu pertama, azan pertama itu yang azan adalah Bilal. Kata Rasul, kalau Bilal sudah azan,
maka silahkan makan dan minum. Jangan menghalangi adanya Bilal untuk makan, karena Bilal itu adanya pada malam hari. Untuk apa? Membangunkan yang belum qiyamul lail. Dan yang sudah qiyamul lail silahkan sekarang kondisi sahur. Bisa dipahami, Pak? Dan jangan berhenti kecuali Ibnu Ummi Maktum azan, karena Ibnu Maktum adanya pas apa? Baca. Untuk itu pertanyaan, Pak. Kalau orang sahur tiba-tiba dengar azan subuh, wajib berhenti atau enggak, Pak? Hah? Kalau kita yakin yang muadzinnya itu tepat waktu, maka harus berhenti, Pak. Yang di mulut ya dikeluarin, Pak, ya, kecuali air tadi. Kalau air nggak, silakan. Jadi ada nggak, Pak, yang sudah azan malah nambah? Ada nggak, Pak? Ada salah satu pondok, Pak, anak saya ceritain. Jadi sudah apa, Pak? Azan subuh malah nambah cepat. Saya bilang, nah kalian itu kalau gitu sudah nggak sepuasa, itu sudah batal semuanya itu. Artinya kalau muadzinnya itu tepat waktu, ya, maka kalau sudah masuk fajar sudah apa? Berhenti, nggak boleh diterusin. Kecuali kalau ragu. Sebab kata Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyad minal fajar. Jadi kalau sudah hitam putihnya fajar tampak, maka kemudian summa atimmus siyama ilal lail. Kata-kata summa atimmus, artinya apa? Ketika sudah terbit fajar berhenti, jangan makan dan minum, dan puasalah sampai al-lail. Apa itu malam, Pak? Terbenamnya matahari. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terbenam matahari sebaiknya apa? Mempercepat berbuka. Ya, tsumma atimus siyama ilal lail. Artinya apa? Ketika sudah terbit fajar, maka kemudian apa? Berhenti. Kapan berbukanya? Ketika masuk malam hari. Malam hari itu apa? Ketika sudah terbenam matahari. Dalilnya kata Nabi, idza aqbalal lailu min hahuna wa adbara min hahuna. Kalau matahari itu sudah terbit dari sisi sini, tenggelam dari sisi sini. Kalau malam hari itu sudah datang dan siang hari sudah membelakang, maka sudah faqad aftarasat. Mohon maaf, sebagian orang Syiah, ya, Syiah itu tidak mau berbuka kecuali setelah bintang-bintang terbit. Itu Syiah. Boleh nggak dilanjut wisol, nyambung puasa, boleh nggak, Pak? Rasulullah nyambung, tapi nggak boleh dicontoh. Rasul mengatakan, saya tidak seperti kalian, malam hari saya kasih makan minum oleh Allah. Artinya apa? Iman begitu kuat sehingga nggak terasa sakit bagi beliau. Kalau kita boleh cuma sampai sahur saja. Jadi tapi makruh malam. Jadi kalau mau puasa nyambung silahkan, tapi sampai apa? Waktu sahur. Baik, bagusnya apa? Cepat berbuka. Ya, cepat berbuka. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Pertanyaan, Pak. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam. 8, pokoknya jam 8, 8 sore. Boleh nggak? Boleh berbuka nggak, Pak? Perjalanan dari sini ke Saudi, Pak. Di tengah pesawat, udah jam 8 nih. Jam 8 itu berarti sudah tambah berapa jam itu? Bahkan jam 10 sudah. Tetapi matahari masih terbit, masih tinggi. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Sampai tunggu apa? Terbenamnya daerah yang kita lewati. Karena dulu pernah saya bimbing jemaah itu ngomong, kalau saya sister sudah berbuka semenjak masuknya waktu bukanya Indonesia. Indonesia kan jam 6, dia berbuka, enak aja berbuka. Ya, namanya dia merasa hebat, nggak tanya sama saya, gitu kan? Malah kasih tahu aja. Kalau saya sih Ustaz, saya sudah berbuka. Tadi bukanya Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal apa? Matahari masih tinggi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau umroh, ya paling berat itu kalau dari sini ke Saudi ya, Bapak naik jam 1 siang. Itu nanti jam 8 masih tinggi, Pak, itu, Pak. Jam 10 pun masih apa? Masa tinggi itu. Mungkin jam 11 malam baru apa?
baru apa? 11 malamnya Indonesia baru apa? Terbenam matahari. Baik. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan deketi istri ketika apa? Iktikaf di masjid. Artinya kalau ngumpulin istri di masjid boleh nggak Pak? Nggak puasa boleh? Nggak boleh. Di masjid nggak boleh untuk itu gitu ya. Dan jangan kalian apa? Ngumpulin istri iktikaf di masjid. Apa ya artinya nggak boleh ngumpulin istri di masjid? Ya jelas nggak boleh. Kalau puasa, kalau nggak puasa, ya tetap nggak boleh. Ada orang Nigeria ngumpulin istrinya itu di masjid haram Pak. Haram, nggak berkah itu. Nekat banget dia. Nah, maksud saya yang dimaksudkan apa? Kalau bapak ibu niat iktikaf 10 hari di masjid, niat iktikaf nggak boleh pulang ngumpulin istri Pak ya. Walaupun malam hari ya. Tak pulang dulu ngumpulin istri itu batal iktikafnya Pak. Ya, kecuali kalau bapak tidak niatnya 10 hari, pokoknya kalau setiap masjid iktikaf, ya silakan aja. Artinya janganlah kalian mengumpulin istri ketika kalian iktikaf di masjid. Ya iktikaf pasti di masjid kan, bukan iktikaf di rumah gitu ya. Kemudian tilka hududullah, perhatikan Pak, itu batas-batas Allah. Fala taqrabuha, jangan kau dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Jadi Bapak Ibu, yang namanya puasa itu tahu aturan, contoh. Tahu aturan karena merasa dewasa oleh Allah. Bapak kurang 1 menit, setengah menit berani berbuka? Setengah menit Pak? Boleh gak kita? Cuma setengah menit, boleh? Gak boleh. Bukan hanya sekedar minum Pak, ini calon istri kurang setengah menit, kobil tuh nikah boleh dikumpulin Pak? Gak boleh, ya kan? Walaupun tinggal setengah menit sebelum mengucapkan kobil tuh nikah gak boleh dideketi Pak. Mohon maaf Pak, kita kumur-kumur, tinggal dikit Pak, boleh gak kita telan? Tilka hududullah, itu batas-batas. Walaupun orang lain gak tahu Pak, walaupun orang lain tidak tahu. Kalau sudah ada, sudah berhenti, gitu loh Pak. Untuk itu dalam masalah